Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ayu Gunafsyana dari kelas R001 Prodi Kehutanan dengan NIM D1D022002. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dua variabel yang ada di belakang saya. Oke, yang pertama ada sistem persamaan linier, yaitu persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan C. Dengan A, B, C, bilangan real adalah A tidak sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan linier dua variabel, yaitu persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Nah, bentuk umum persamaan linier satu variabel itu adalah AX ditambah BY sama dengan C dengan A, B, C, bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Ya, ada lagi yaitu pasangan dua persamaan linier dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum, yaitu AX ditambah BY sama dengan P dan CX ditambah DY sama dengan Q dengan A, B, C, D, P, Q itu bilangan real dan A, B, C, D tidak sama dengan 0. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut, yaitu X0, Y0, dinamakan sistem persamaan linier dua variabel atau dapat kita singkat dengan SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV itu dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan yang keempat ada eliminasi substitusi atau gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Metode grafik yaitu metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Menyelesaikan sistem persamaan dua variabel menggunakan metode grafik itu yang pertama adalah perhatikan dua sistem persamaan dua variabelnya nih di belakang saya, yang yaitu Y sama dengan 2X dikurang 1 dan Y sama dengan negatif X ditambah 5. Nah, solusinya dari sistem ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Yang ketiga, grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Maka didapat pula solusinya dari sistem adalah 2,3. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya, panah ke atas itu menunjukkan positif, panah ke bawah itu menunjukkan negatif, panah ke kanan menunjukkan positif, dan panah ke kiri itu menunjukkan negatif. Nah, titik potongnya itu atau tengahnya itu berada di titik 2 dan 3 ya. Yang Y negatif X ditambah 5 itu berada di sebelah kiri. Mengapa di sebelah kiri? Karena X itu negatif X ya, itu bukan positif. Oke. Berada di atas kiri, sebelah kiri. Dan Y 2X dikurang 1 itu positif semua, jadi kita taruh di sebelah kanan atas karena positif dengan positif. Contoh-contoh grafik yang mungkin sejajar atau berimpit. Yang pertama itu ada yang pertama, gambar pertama itu menunjukkan ia sejajar garis potongnya, dan yang kedua itu berhimpit. Nah, berimpit ya. Dan yaitu hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem, kemiringan dari masing-masing grafik, dan penyelesaian persamaan ditunjukkan pada tabel di bawahnya. Nih,
AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan Q dengan A, B, C, D, P, Q itu bilangan real, dan A, B, C, D itu tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat dalam tabel, kita buat tabel agar lebih mempermudah. Yang pertama itu ada sistem, kemiringan, grafik, dan penyelesaiannya. Dalam sistem itu ada konsisten dan bebas memiliki kemiringan yang berbeda, yaitu A per C tidak sama dengan B per D. Grafiknya itu berpotongan di satu titik dengan penyelesaian 1. Dan yang kedua adalah ada inkonsisten dan bebas atau berlawanan memiliki kemiringan yang sama, yaitu A per C sama dengan B per D tidak sama dengan P per Q. Memiliki garis grafik sejajar dengan penyelesaiannya itu tidak ada. Yang ketiga ada konsisten dan bergantungan. Kemiringannya itu sama, yaitu A per C sama dengan B per D sama dengan juga dengan P per Q. Grafiknya itu garis sejajar ya. Dan penyelesaiannya itu tidak terhingga. Nanti ada lambang tak terhingga gitu biasanya. Nah, yang kedua adalah metode substitusi. Adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Memiliki langkah-langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Dan yang kedua ada substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Ada metode eliminasi, adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah perhatikan koefisien X atau Y. Ya, jika koefisiennya sama, maka lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama dan lakukan operasi penjumlahan untuk tanda berbeda. Nah, jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti pada langkah yang pertama, yaitu lakukan operasi pengurangan dan lakukan operasi penjumlahan. Dan yang kedua adalah lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Ada metode eliminasi dan substitusi, itu digabung ya, eliminasi dan substitusi itu penggabungan. Adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi itu digunakan untuk mendapatkan variabel pertama dan hasilnya disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan variabel kedua. Ada juga penyelesaian umum dari SPLDV, bisa kita lihat di belakang saya. Untuk semua bilangan real A, B, C, D, P, Q, penyelesaiannya dari sistem nih. AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY itu sama dengan Q, adalah X sama dengan CP dikurang BQ dibagi dengan AD dikurang BC, dan Y sama dengan AQ dikurang CP dibagi AD dikurang BC. Dengan A, D dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita gunakan lagi tabel untuk mempermudah. Yang pertama yaitu ada sistem kemiringan dan penyelesaian. Yang pertama ada konsisten dan bebas, kemiringannya itu berbeda, yaitu A per C tidak sama dengan B per D, AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya itu ada 1. Nah, yang kedua ada inkonsisten dan bebas atau berlawanan, itu memiliki kemiringan yang sama, yaitu A per C sama dengan B per D tidak sama dengan P per Q, AD sama dengan BC, AQ tidak sama dengan CP. Memiliki penyelesaian tidak ada. Sistemnya yang ketiga adalah konsisten dan bergantungan. Memiliki kemiringan yang sama, yaitu A per C sama dengan B per D sama dengan P per Q, yaitu AD sama dengan BC, AQ sama dengan CP, dan penyelesaiannya itu tidak terhingga.
Selanjutnya dalam SPLDV itu ada aturan Cramer untuk semua bilangan real A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 penyelesaian dari sistem A1 X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2 adalah DX per D, DY per D, yaitu DX sama dengan C1, C2, B1, B2 sama dengan C1, B2 dikurang C2, B1. Untuk DY yaitu A1, A2, C1, C2 menghasilkan A1, C2 dikurang A2, C1. Yang D ada A1, A2, B1, B2 yaitu A1, B2 dikurang A2, B1. Dengan D tidak sama dengan 0, jika D sama dengan 0, sistem tidak memiliki penyelesaian atau mempunyai penyelesaian banyak tak terhingga. Nah, selanjutnya ada materi tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Tentang SPLTV atau sistem linear 3 variabel, yaitu sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, hanya saja sistem ini memiliki 3 variabel yang berbeda. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel dinyatakan dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Digunakan dengan A123, B123, C123, dan D123 bilangan real. Memiliki penyelesaian dalam beberapa metode. Yang pertama adalah metode eliminasi dengan penyamaan. Yang kedua ada metode substitusi. Yang ketiga ada metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang keempat ada metode determinasi, dan yang kelima ada metode inverse matrix. Metode eliminasi dengan penyamaan. Langkah-langkah yang pertama yaitu menyatakan X, Y, Z dalam dua variabel yang lainnya. Samakan persamaan yang didapat pada langkah 1 dengan pasangan yang berbeda sehingga kita memperoleh SPLDV. Yang ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah-langkah dengan salah satu metode yang telah diberikan atau eliminasi. Nilai-nilai dua variabel yang didapat pada langkah 3 disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga didapat nilai variabel yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Itu wajib. Yang kedua ada metode substitusi, dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang pertama, nyatakanlah salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Yang kedua, substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Dan begitu pun seterusnya. Ada metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Adalah penyelesaian sistem persamaan yang menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Metode ini adalah metode yang paling efektif dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Keempat ada metode determinasi, yaitu diubah menjadi bentuk susunan bilangan sebagai berikut dan diberi notasi. Bisa Anda lihat di situ ada D, DX, DY, dan DZ. Nah, itu ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P, DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan Q, GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan R. Ini adalah langkah selanjutnya adalah mendeterminasi semua bentuk susunan bilangan di atas. Bisa Anda lihat sendiri. Nah, ya cara mendeterminasi itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara Sarus, ya, menggunakan panah-panah. Yang kedua yaitu dengan cara Cramer. Jadi setelah dideterminan, carilah X, Y, dan Z dengan cara X, DX dibagi dengan D, untuk Y, DY dibagi dengan D, dan untuk Z, DZ dibagi dengan D. Ada contoh soal tentang tentukan nilai yang memenuhi persamaan 2X dikurang Y ditambah Z
sama dengan 5, X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 9, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. Jadi selesaikan dengan berbagai cara di atas. Apakah semua hasilnya akan sama? Mari dibuktikan. Maka untuk menyelesaikan soal yang tadi, yaitu dengan pertama, menyelesaikan dengan metode eliminasi dengan penyamaan. Kita akan mengeliminasi, jadi untuk X, Y dikurang Z ditambah 5 dibagi 2 itu merupakan persamaan pertama, persamaan 1. Kemudian ada 2Y dikurang 3Z ditambah 9 itu persamaan 2. Dan min 3Y dikurang Z itu merupakan persamaan ketiga. Yang jadi dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh, kita eliminasi ya. Y dikurang Z ditambah 5. Nah, di per 2 sama dengan 2Y dikurang 3Z ditambah 9. Y dikurang Z ditambah 5 sama dengan 4Y dikurang 6Z ditambah 18. 5Z sama dengan 4Y dikurang Y ditambah 18 dikurang 5. 5Z sama dengan 3Y ditambah 13 menghasilkan Z sama dengan 3Y ditambah 13 per 5 mendapatkan, itu merupakan persamaan untuk persamaan 4. Nah, setelah itu kita eliminasi dari persamaan 2 dan 3, maka diperoleh 5Y ditambah 9 per 2. Kita jadikan persamaan kelima. Caranya sama saja seperti cara yang pada persamaan 1 dan 2 tadi. Nah, setelah semuanya dapat, kita eliminasi lagi ada antara persamaan 4 dan 5. Maka diperolehlah nih 5Y ditambah 9 per 2 sama dengan 3Y ditambah 13 per 5, yaitu 25Y ditambah 45 sama dengan 6Y ditambah 26. 19Y itu diperoleh dari ini, dari atasnya. 19Y sama dengan min 19. Nah, 19Y sama min 19 itu menghasilkan min 1. Y sama dengan min 1, ya. Z sama dengan 5Y ditambah 9 per 2. Z-nya menghasilkan 5 dalam kurung 2 kurang 1 ditambah 9 per 2 menghasilkan Z. Menghasilkan 2. Nah, maka diperoleh Y min 1 Z 2. Nah, yang enggak ada apa? X. Kita cari X ya. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. 2X dikurang dalam kurung min 1 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 2X ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadinya menghasilkan 1. X-nya 1. Maka diperoleh himpunan penyelesaian atau HP-nya itu X, Y, Z, di mana 1, min 1, dan 2. Itu kita menggunakan penyelesaian dengan metode substitusi. Dari metode substitusi, nih sama seperti eliminasi, kita buat dulu persamaan 1, 2, 3 kita misalkan. Setelah itu kita substitusikan ya. Persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 4 itu diperoleh dari 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Z sama dengan min 2 ditambah Y ditambah 5. Itu persamaan 4. Nah, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Menghasilkan X sama dengan 4Y ditambah 5. Jadi persamaan 5. Nah, ini substitusikan, kita terus sampai ada nilai dari X, Y, Z. Ini substitusikan, Y sama dengan min 1 ke persamaan 5, X sama dengan 4Y ditambah 5, X sama dengan 4 dalam kurung min 1 ditambah 5, X-nya sama dengan 1. Dan substitusikan X sama dengan 1, Y sama dengan min 1 ke persamaan 3. X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. 1 ditambah 3 dalam kurung min 1 ditambah Z sama dengan 0.
Z sama dengan 2, maka diperolehlah himpunan penyelesaian yaitu X, Y, Z di mana 1, min 1, dan 2. Jika kita menggunakan penyelesaian dengan metode campuran atau eliminasi dan substitusi, ini gabungan. Nah, langkah awalnya adalah kita akan eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 3 ke persamaan Z. Ya. Nah, setelah kita eliminasi semua, maka kita substitusikan. Jadi, sebelum disubstitusikan maka harus dieliminasi terlebih dahulu. Baru setelah itu dapat disubstitusikan dan menghasilkan HP sama dengan X, Y, Z di mana 1, min 1, dan 2. Adalah penyelesaian dengan metode determinasi. Nah, ini adalah cara penyelesaian menggunakan determinasi. Nah, ini menggunakan panah-panah. Nah, itu berdasarkan rumus ya teman-teman awalnya. Nah, jadi dari semuanya maka diperoleh himpunan penyelesaian yaitu X, Y, Z di mana 1, min 1, dan 2. Jadi kalau bertanya kok bisa ya panahnya, itu berdasarkan naiknya dan turunnya. Jadi yang untuk D, min 4 ditambah dalam kurung min 3 ditambah 3 dikurang dalam kurung min 2 dikurang 18 dikurang dalam kurung min 1, maka min 4 dikurang 3 ditambah 3 ditambah 2 dikurang 18 ditambah 1 menghasilkan min 19. Jadi hasilnya semua itu, nah tuh untuk D, untuk X nya nih, dx per D nih berapa tadi hasilnya 19. Jadi tinggal dibagi atas bawah menghasilkan untuk X nya 9 min 19 dibagi dengan min 19 menghasilkan 1, dan untuk Y D1 DY per D sama dengan 19 dibagi dengan min 19 menghasilkan min 1 karena min ya tadi pembaginya. Dan untuk DZ per D sama dengan min 38 dibagi dengan min 19 menghasilkan 2. Jadi ternyata setelah kita selesaikan cara-cara yang tadi, walaupun caranya itu berbeda-beda tetapi hasilnya tetap sama yaitu X nya 1, Y nya min 1, dan Z nya 2. Nah, selanjutnya ada soal-soal lain. Yang pertama adalah perhatikan persamaan 3 variabel berikut ini. Yang untuk persamaan 1 ada 2A ditambah 5B dikurang C sama dengan 24, 4A dikurang B dikurang 6C sama dengan min 35, itu untuk persamaan 2, dan untuk persamaan 3-nya A tambah B tambah C sama dengan 15. Nah, maka A tambah B tambah 2C adalah, nah penyelesaiannya ini menggunakan metode campuran ya teman-teman. Nah, maka kita tulis diketahui dulu 2A ditambah 5B dikurang C sama dengan 24 itu ke persamaan 1. 4A dikurang B dikurang 6C itu sama dengan min 35 itu persamaan 2. Dan A ditambah B ditambah C sama dengan 15 itu persamaan 3. Ya, jadi ditanyanya adalah tadi apa? Jika A tambah B tambah 2C adalah, nah kita cari jawabannya. Kita menggunakan metode eliminasi persamaan 1 dan 3 ya. Ada lagi metode eliminasi persamaan 1 dan 2, eliminasi persamaan 4 dan 5, substitusi B sama dengan 5 pada persamaan 4 dan substitusi A sama dengan 3 dan B sama dengan 5 pada persamaan 3. Nah, diperoleh jadi persamaan 1 tadi A tambah B tambah C sama dengan 15, 3 tambah 5 tambah C sama dengan 15, 8 ditambah C sama dengan 15, C sama dengan 15 dikurang 8 karena pindah ruas jadi min. Tadinya positif jadi min ya. Nah, C-nya sama dengan 7. Maka diperoleh A tambah B tambah 2C sama dengan 3 tambah 5 ditambah 2 dikali 7 menghasilkan 22. Jika X, Y, dan Z memenuhi persamaan linier, maka nilai 2 dalam kurung X ditambah Y ditambah 2Z apa? Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan metode campuran juga. Nah, kita tulis diketahui dari persamaan 1, 2, dan 3. Setelah itu ditanyanya apa tadi?
nilai dari 2 dalam kurung X tambah Y ditambah 2Z. Nah, jawabannya pertama adalah kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2 ke eliminir Z. Seterusnya ada eliminasi persamaan 3 dan 4 ke eliminir Y. Substitusi X sama dengan setengah ke dalam persamaan 3. Substitusi X sama dengan setengah dan Y sama dengan min 5/2 dalam persamaan 2. Nah, dari hasil tersebut diperoleh 2 dalam kurung X tambah Y ditambah 2Z, yaitu 2 dalam kurung 1/2 ditambah negatif 5/2 ditambah 2 dalam kurung min 1/2, ya, sama dengan 2 dalam kurung min 4/2 dikurang 1 sama dengan 2 dalam kurung min 2 dikurang 1 sama dengan min 4 dikurang 1 menghasilkan min 5. Karena min kali min positif, tapi karena besar yang di depan jadinya tetap min. Ini adalah Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat 3 jenis pupuk yaitu urea, SS, dan TPS yang harus digunakan agar hasil panen padi lebih maksimal. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah 75.000, 125.000, dan 150.000. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.220.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan substitusi X sama dengan 2Y ke dalam persamaan 1. Yang kedua yaitu dengan menggunakan substitusi X sama dengan 2Y ke dalam persamaan 3. Eliminasi persamaan 4 dan 5 ke eliminir Z, yaitu seterusnya ada substitusi Y sama dengan 11 pada persamaan 2. Substitusi Y sama dengan 11 dan X sama dengan 22 pada persamaan 1 menghasilkan. Nah, nih, jadi banyak uang pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan dengan uang yang tersedia adalah 12 sak urea, 11 sak SS, dan 7 sak TSP. Nah, itu diperoleh dari persamaan-persamaan nih. Terima kasih.